Gempa magnitudo 5,2 guncang Lebak, Banten. BMKG ingatkan potensi gempa susulan. Kalau kita perhatikan tadi pada siang hari ketika gempa susulan ini terjadi, saya melihat mereka rata-rata sudah lebih siap, bisa dikatakan seperti itu, ataupun tidak terlalu menunjukkan kepanikan. Tadi ketika gempa pada pukul 11.48 dengan magnitudo 5,2, kita langsung keluar untuk melihat seperti apa kondisi masyarakat. Mereka juga ada beberapa dari mereka yang keluar dari rumah masing-masing, namun setelah kondisi ataupun waktu yang gempa tersebut juga terlalu lama, akhirnya mereka kembali tenang dan bisa masuk ke dalam rumah. Gempa intraslab, gempa akibat adanya patahan di dalam lempeng Indo-Australia, lempeng samudra, sehingga gempa ini memiliki karakteristik yang unik karena memiliki pancaran gelombang gempa yang kuat, energi meradiasikan gelombang seismik yang kuat, dan spektrum yang kita bisa tahu dirasakan hingga Palembang, hingga perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Dan ini bukan gempa megatrust, tetapi dampak dari gempa ini bisa menambah tegangan karena memang berada di bawah zona megatrust, sehingga kawasan zona megatrust Selat Sunda yang saat ini merupakan seismik, ya, tentu saja tetap menjadi ancaman, ya. Jadi gempa kemarin itu bukan ancaman yang sesungguhnya, tapi ancaman itu adalah potensi gempa megatrust yang memiliki magnitudo tertarget 8,7. Gempa ini berpotensi tsunami dengan peringatan dini yang kami keluarkan 5 menit setelah kejadian gempa bumi, yaitu pada pukul 19.08. Daerah-daerah yang berpotensi terkena tsunami yaitu Pandeglang bagian selatan dengan status ancaman siaga. Artinya ketinggian maksimal 3 meter. Maksimal 3 meter, lebih dari setengah meter. Jadi siaga artinya ketinggian. Dikutip dari liputan6.com Jakarta, gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,2 mengguncang wilayah Muara Pinuangan, Lebak, Banten pada Selasa 7 Februari 2023. Gempa Banten ini terjadi pada pukul 07.35 waktu Indonesia Barat. BMKG memastikan gempa yang berpusat di kedalaman 10 km itu tidak berpotensi tsunami. Namun masyarakat tetap dihimbau mewaspadai potensi terjadinya gempa susulan. Dikutip dari laman conservation.ca.gov, ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai persiapan saat terjadi gempa. 1. Anda harus tetap tenang dan tidak panik ketika terjadi gempa bumi. Jika berada di dalam rumah, Anda bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Usahakan untuk tidak berada dekat dengan lemari atau barang pecah belah dan segera keluar dari rumah begitu getaran gempa selesai. Jika Anda berada dalam gedung tinggi, usahakan segera keluar dari gedung. Sebaiknya gunakan tangga darurat, jangan gunakan lift. Usahakan mengetahui tempat evakuasi dan tangga darurat sebelumnya. Dengan begitu bisa langsung tahu tempat untuk menyelamatkan diri saat gempa bumi terjadi. Kalau Anda berhasil berada di luar ketika terjadi gempa, waspadai bangunan dan pohon tinggi. Jauhi bangunan dan tiang-tiang tinggi karena sangat berbahaya jika roboh. Gempa terkadang juga menimbulkan tanah longsor, jadi hindari pula kawasan dekat tebing atau jurang. Usahakan untuk bisa berada di alam terbuka dan tanah lapang. Kalau getaran gempa bumi sudah selesai, tetap waspada terhadap gempa susulan. Getaran yang terjadi pada gempa susulan terkadang lebih besar dari yang pertama. Kalau Anda masih berada dekat rumah, pastikan kompor sudah dimatikan. Jika tercium bau gas, segera tutup dan cabut katup penghubung tabung gas kalau ada kemungkinan kerusakan listrik yang timbul akibat gempa bumi. Segera matikan sumber listrik di rumah agar tidak terjadi konsleting listrik yang membahayakan. Mendengarkan radio atau memantau media sosial bisa membantu untuk mengetahui informasi dan panduan yang diarahkan.
oleh aparat setempat agar tetap berada dalam kondisi terlindung. Jangan lupa untuk mengabarkan kondisi pada sanak dan kerabat agar mereka mengetahui kabar Anda dan tahu tindakan apa yang harus dilakukan saat gempa bumi terjadi. Bumi berubah dengan segala kejadian alam yang dihadirkannya, termasuk dengan adanya gempa dan tanah longsor. Sebagai penduduk bumi, kesiapan menghadapi gempa atau bencana alam lainnya sangat diperlukan, agar tahu apa yang harus diperbuat saat terjadi bencana.